Halo guys, kembali lagi bersama BPJS Kesehatan Cabang Cirebon. Silakan yang mau bertanya-tanya bisa langsung ditanyakan. Barangkali Q&A. Ini Hai, ada yang mau tanya? boleh langsung chat aja ya, nanti kita bacain komen-komennya. CC Cirebon on air, mitos atau fakta seputar program JKN. Oke, boleh. Langsung aja guys. Nah, jawab semua pertanyaannya. Barangkali ada yang mau bertanya-tanya bisa ditanya-tanyain lagi. Yang udah join. Halo, selamat sore semuanya. Perlu perkenalan nggak sih? Boleh. Ini Kenalan dulu deh. belum ada yang bertanya. Belum ada yang bertanya. Yes, belum ada yang bertanya. Barangkali ada yang bertanya, boleh. Halo kakak si Taurus. Halo kakak Pandu. Halo guys semuanya. Halo sobat JKN apa ya? Sobat JKN. Boleh sobat JKN ya. Halo sobat JKN. Barangkali ada yang pengen ditanyakan bisa ditanya di bawah. Suaranya banyak masuknya bagus ya? Masuk kan suaranya, mau masuk. Bagus. Halo Kak Pipi. Halo Kak Chandra. Jadi bergabung. Kak, kenapa BPJS Kesehatan menstop terapi untuk anak? Ada. Ya, Unit yang masuk ke sini. Untuk informasi tersebut bisa disampaikan dengan fasilitas kesehatan pertamanya dulu terlebih dahulu sehingga untuk kasus untuk penyampaian penyakit ataupun terapi itu sesuai dengan regulasi dari dokter sih. Nanti untuk kebijakannya dari dokter. DRS bilang BPJS tidak mau cover lagi batas usia 7 tahun saja. Untuk informasi tersebut sesuai dengan regulasi atau pemeriksaan indikasi medis sih, yang kalau misalkan indikasi medis dari dokter sudah sesuai, ini dapat dilakukan untuk perobatan atau segala macam itu bisa dilakukan juga. Kalau misalkan sudah dinyatakan sudah selesai untuk perobatan segala macam sudah akan. Kalau misalkan sudah resign gimana caranya pindah segmen ke mandiri? Kak, misalkan sudah resign gimana ya caranya pindah segmen ke mandiri? Untuk pindah segmen bisa dapat dilakukan ke kantor cabang atau bisa melalui WhatsApp Pandawa ya. WhatsApp Pandawa bisa di di atas ini bisa nanti melalui WhatsApp Pandawa bisa diakses selama 24. Ya. Atau pastikan dulu ya sudah nonaktif dari pegawai swastanya. Jika sudah nonaktif, silahkan langsung diproses di kantor atau bisa di atas ini. Oh ya, mohon maaf ini Wawa namanya Wawa. Sekali lagi ya Wawa. Kalau BPJS sudah tidak aktif. Kalau BPJS sudah tidak aktif. Sudah tidak aktif bisa diaktifkan kembali apa harus bikin ulang kembali? Bisa diaktifin lagi. Jadi kita namanya peralihan kepesertaan ya. Jadi bukan dibuat baru tapi dialihkan status kepesertaannya.
tadi bisa ke kantor atau lewat mobil JKN juga bisa, lewat HP dari aplikasi atau bisa juga lewat ini di atas ini. Disimpan ya nomornya guys. Mas, Mbak, saya kan Mana nih? Mas, Mbak, saya kan BPJS kelas 3 terus daftar bayi baru lahir, kok disuruh bayarnya 105.000 ya? Kakak boleh saya tahu dulu kelahiran tahun berapa? Jadi berdasarkan Perpres ya, Peraturan Presiden di tahun 2018, anak kelahiran bulan Desember tanggal berapa? Bulan Desember tanggal 18 itu sudah Dianggap sebagai bayi baru lahir. Tagihannya apabila ibu kandungnya aktif, tagihannya akan langsung muncul dari awal dia lahir sampai saat ini. Itu dari Perpres ya, Peraturan Presiden tahun 2018. Jadi mungkin kalau saya lihat kan disuruh bayar 105.000 ya, kemungkinan 3 bulan ya usianya. Nah, di situ langsung muncul 35.000 kali 3 orang. Kali 3 bulan, mohon maaf. Kak, istriku HPL bulan Februari, tapi dia ada di Cilacap, sedangkan domisili BPJS Bandung, apa bisa tetap pakai? Untuk kegawatan darurat, untuk BPJS itu yang penting kepesertaannya aktif, dan kalau misalkan kegawatan daruratan segala macam itu bisa mengunjungi fasilitas tingkat pertama terlebih dahulu jika tidak kegawat daruratan. Kalau misalkan kegawat daruratan bisa langsung berkunjung ke rumah sakit langsung sesuai dengan indikasi dari dokter dan pemeriksa ya. Kak, kalau namanya ada 2 terus nomornya beda-beda itu gimana ya? Namanya dulu. Untuk hal tersebut itu mungkin datanya kami bantu cek terlebih dahulu, mungkin nanti bisa pengecekan lewat dari WA Pandawa sesuai dengan identitas nomor NIK ya. Sesuai dengan identitas nomor NIK tersebut itu dapat bisa dicek kembali. Nanti kalau misalkan yang keluar dengan nomor kartunya yang sesuai dengan nomor NIK itu yang sesuai. Tapi kalau misalkan ada yang perbedaan, itu langsung saja datang ke kantor cabang untuk dapat dibetulkan untuk datanya. Kalau misalkan sudah lama nggak aktif dan ingin diaktifin kembali, cuman udah pindah domisili, walaupun sudah pindah domisili, peserta dapat bisa mengakses kantor cabang manapun untuk mengalihkan ke pesertaannya kembali, ataupun bisa melalui Wawa Pandawa ini di atas nih. Kak, kalau dari desa BPJS-nya terus udah nggak aktif, diaktifin lagi bisa nggak? Soalnya buat persyaratan SKCK boleh. Antara peralihan ke yang berbayar atau mandiri, atau pengajuan ulang kembali ke desa kalau yang mau gratis lagi ya. Cuma kalau untuk SKCK silahkan diproses kalau mau langsung aktif silahkan proses di kantor. Betul. Kita proses gitu. Atau bisa lewat ini. Untuk proses semua bisa dapat dilakukan di ini. Pandawa. Itu bisa diakses selama 24 jam, tapi untuk pengerjaan atau pengeksekusiannya dari jam kerja sampai jam 5 pun. Kak, kalau tunggakan bertahun-tahun apakah bayar sejumlah tahunan itu? Kak, atau maks 24 bulan saja? Maks 24 bulan. Betul. Jadi mau tunggakannya sampai 5 tahun, 10 tahun, yang kita tagih hanya 25 bulan ya plus 1 bulan berjalan. Gitu. Betul, jadi untuk tagihan itu BPJS tidak menagih sampai selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ataupun berkelipatan sampai bertahun-tahun. Tidak, tapi untuk tagihannya itu berhenti di 24 bulan ataupun sama plus bulan berjalannya itu jadi 25 bulan. Mau ngaktifin BPJS ke kakak, kalau mau ubah kelas ke-1 gimana? Boleh lewat aplikasi Mobile JKN atau datang langsung ke kantor juga boleh. Pastikan aktif di aplikasi Mobile JKN-nya dan sudah lebih dari 3 bulan di FKTP-nya. Mau aktifin BPJS KIS, Kak, tadi kesana malah tutup. Untuk BPJS KIS itu semua kita identitas namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Di mana Kartu Indonesia Sehat itu terdapat segmen peserta mandiri ataupun peserta dari penerima upah ataupun yang bukan pekerja, di mana tersebut itu namanya BPJS KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, kalau misalkan BPJS yang gratis itu namanya PBI, di mana PBI itu didaftarkannya antara lewat desa atau lewat puskes, tergantung regulasi di daerah tempat tinggalnya masing-masing. Kenapa sekarang kalau Kak, kenapa ya sekarang kalau habis OP jatah kontrolnya cuma sekali, suruh minta rujukan? Betul.
di sini kenapa untuk proses kontrol kembalinya itu akan dilanjutkan proses pasca rawat inap ataupun pasca operasi itu dapat 1 kali dalam kontrol tersebut dari rumah sakitnya. Tetapi peserta dapat mengecek kembali ke fasilitas tingkat pertama untuk diberikan rujukan kembali untuk kontrol-kontrol berikutnya gitu. Kak, kalau 1 tahun nggak dipakai, apakah case-nya bakal ditarik pemerintah ya? Jadi gini, untuk penonaktifan BPJS dari pemerintah itu sesuai ajuan DPSN ke kita. Jadi selama ada pengajuan pemerintah ke kita atau datanya sudah masuk DPSN, dulu namanya DTKS ya, boleh search di Google DTKS itu apa, sekarang namanya ganti jadi DPSN. Selama data peserta itu ada di DPSN dan diajukan oleh pemerintahnya, makanya bisa diaktifkan kembali ke pemerintahnya. Cuma selama belum ada ajuan, ya mohon maaf, berarti ya belum bisa di-approve dari pemerintahnya untuk BPJS dari yang pemerintah, begitu teman-teman. Ini ada yang pertanyaan, Kak, kalau nambah BPJS untuk anak yang anak keempat itu gimana caranya untuk daftarinnya itu? Gimana? Jadi baik itu pegawai swasta, PNS, TNI, Polri, pokoknya orang tua yang bekerja hanya sampai anak ketiga saja untuk ditanggung oleh BPJS dari pegawai swastanya. Apabila anak keempat itu sudah yang peserta berbayar, kelasnya akan sama dengan ibu kandungnya. Begitu. Boleh. Ini ada pertanyaan lagi, Kak, mau riset sandi akun mobil JKN karena nggak ngerasa daftar kok nggak muncul kode OTP atau gimana? Baik, untuk riset mobil JKN, bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian itu dapat mengubah terlebih dahulu, dipastikan nomornya sesuai dengan nomor yang dipakai. Nah, kalau misalkan tidak sesuai, itu dapat bisa merubah dulu terlebih dahulu di Wawa Pandawa ini. Nanti kalau misalkan sudah berhasil untuk perubahan datanya, nanti bisa mengirimkan kode OTP lewat SMS, itu dipastikan harus ada pulsa. Iya. Kalau misalkan tidak ada pulsa, emang tidak masuk akan OTP-nya. Tapi kalau misalkan tidak ada pulsa, itu bisa melalui dari email saja. Itu email juga bisa langsung masuk. Nanti untuk perubahan nomor telepon juga bisa dapat dilakukan di kantor cabang juga. Kak, kalau tadi itu kalau tadi mana ya? Operasi ortopedi anaknya nggak bisa jalan pakai PB, apakah full di cover BPJS? Selama ada indikasi medis dari dokter, itu insya Allah di full cover oleh BPJS. Gitu. Tuh, jadi kalau misalkan untuk kita itu semua akan di cover jika ada indikasi dari dokter dan medis yang mengindikasikan itu harus tindakan sesuai dengan regulasi yang ada. Kak, aku punya case sudah lama pakai bisa diaktifkan. Kita cek dulu ya, boleh dicek di ini WA Wawa Pandawa. Nanti silahkan, ada 3 menu tuh kakak-kakak teman-teman, menu administrasi, informasi, dan pengaduan. Silahkan klik menu informasi, nanti cek status kepesertaan, silahkan ketik nik dan tanggal lahir. Kalau emang statusnya masih aktif, silahkan digunakan. Kalau udah nggak aktif, boleh pengajuan ulang untuk pemerintahnya atau ke kantor, kita bantu proses untuk yang belum berbayar, atau bisa ke sini. Saya mau bertanya, kenapa akun JKN-nya hanya bisa 3 akun saja? Betul. Jadi di sini saya jawab kenapa satu HP itu hanya 3 akun saja. Karena kalau misalkan lebih dari 3 akun itu diindikasikan penyalahan gunaan ataupun terindikasi adanya login di lain identitas kita gitu. Sehingga kalau misalkan itu hanya satu device maksimal itu 3 aja, ataupun 2 atau 1 lebih aman. Intinya kalau kalian merasa punya BPJS, baik itu dari pemerintah atau mungkin pernah daftar tapi udah nggak tahu lagi itu gimana status kepesertaannya, bisa cek di ini Pandawa, simpen nomornya, silahkan chat mereka, nanti ada menunya, silahkan cek status kepesertaan di menu informasi, itu kelihatan semua data-datanya. Salah gimana jadi nggak masuk? Kak, BPJS ayahku salah gimana ya? Jadi nggak masuk ke mobil JKN, harusnya gimana?
Nah, kalau misalkan peserta ini belum pada daftar mobil JKN, nanti bisa daftar terlebih dahulu di menu daftar di aplikasi mobil JKN-nya. Kalau misalkan keterangannya di situ sudah terdaftar atau belum terdaftar, kalau misalkan sudah terdaftar bisa dilupa kata sandi terlebih dahulu, itu bisa melalui dari email ataupun telepon. Nah, caranya gimana untuk mengganti nomor atau emailnya, itu bisa melakukan dari Wawa Pandawa ini. Nanti ini melakukan untuk proses segala macam. Ketika sudah dirubah, Mas langsung masuk lagi ke lupa kata sandi. Nanti akan OTP-nya bisa dikirim dari SMS ataupun email kembali gitu. Kalau misalkan belum terdaftar sama sekali, di situ kita pencet dulu menu daftar terlebih dahulu dan itu mengikuti tata caranya aja gitu. Nanti diikuti, nanti sudah berhasil semua. Kak, kartu BPJS suami saya hilang. Kalau mau cetak ulang lagi gimana caranya, Kak? Kakak sekarang KTP juga udah bisa kok. Dari nick-nya itu kita sudah bisa melihat data-data kita apakah aktif atau enggaknya. Kalau memang mau punya kartunya, silahkan download dulu aplikasi Mobile JKN. Nanti sana ada kartu digitalnya. Nah, untuk pengaktifannya apabila ada keterangan nomor salah, boleh bisa langsung diubah ke Pandawa atau kantor BPJS terdekat jika sempat gitu. Ke anakku waktu lahir langsung didaftarin BPJS, tadinya namanya Bayi Nyonya udah aku kasih nick tapi malah nggak aktif. Nah itu kita cek terlebih dahulu dia itu nggak aktif karena apa. Kalau misalkan ibunya dari yang gratis ataupun dari PBI atau yang digratis oleh pemerintah, kalau misalkan sudah tidak ditanggung berarti sudah tidak ditanggung dan itu harus dialihkan ke yang mandiri gitu. Ini banyak pertanyaannya dari pengaktifan kembali yang dari gratis ternyata. Iya. Kalau misalkan pengaktifan kembali yang gratis itu sesuai dengan regulasi diajukan lewat dari dinas sosial ataupun dinas kesehatan sesuai dengan domisilinya masing-masing. Dari dinas sosial atau dinas kesehatan itu akan mengajukan lagi untuk masukkan ke tanggungan atau tidaknya. Pengajuannya bisa konsultasi ya, baik itu ke pihak desa atau mungkin puskesmas atau mungkin puskesmas, apabila sesuai dengan regulasi daerah masing-masing ya. Ada yang dari puskes, ada yang dari puskesmas begitu. Tergantung wilayah domisili masing-masing. Kak, aku udah punya BPJS yang berbayar, tapi kemarin udah P3K. Katanya di cover pemerintah buat ngubahnya gimana? Nah, kalau misalkan P3K itu udah otomatis penginputannya secara kolektif dan itu penginputan secara kolektif oleh badan dari satkernya ataupun satuan kerjanya. Itu nanti akan di-PIC-kan dari satker itu akan dikirimkan datanya ke kita dan nanti akan diaktifkan. Dipastikan sudah penginputan di satkernya semua ya. Berarti aku langsung kantor BPJS-nya aja apa gimana Kak? Boleh. Kalau mohon maaf untuk kalau misalkan pengajuan yang gratis itu tidak bisa dilakukan di gratis nggak bisa ya di kantor. ya. Tapi kalau misalkan administrasi selain itu kita bisa dapat melakukan di kantor cabang. Ya, betul, maaf ya. Jadi kalau emang mau yang gratis tetap pengajuannya sesuai regulasi daerah antara itu ke puskes atau puskes. Ini Pak Kori yang lain waktu itu baik, terima kasih ini Pak Kori, baik. Ini Pak Kori yang layanin. Pak Kori itu ramah orangnya, pelayanannya baik. Terima kasih, ini Bapak atau Ibu ya. Kak, kalau MJKN udah ini. Bentar. Kalau MJKN sudah lebih dari 3 NIK gimana solusinya? Paling solusinya kita dapat melakukan di HP ataupun device lain. Karena kalau misalkan sudah kekunci 3 NIK di HP itu bisa login hanya NIK itu saja. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 3 NIK itu diharuskan ke device lain. Dulu saya pakai yang gratis pas suami kerja di PET. Diganti BPJS Bayar itu bisa ke gratis lagi ya pengajuannya ke desa atau kalau misalkan peserta sudah dulunya dari yang gratis terus dialihkan oleh perusahaan ke penerima upah itu wajib didaftarkan soalnya. Nah, ketika sudah resign ataupun keluar kembali dari perusahaan tersebut, itu kalau misalkan mau gratis kembali, itu pengajuan sesuai dengan domisili wilayahnya masing-masing. Seperti misalkan ada
pengajuan di domisili Kabupaten Cirebon itu di desa, kalau misalkan Kota Cirebon itu di puskesmas gitu. Kak sudah daftar, cuman di anggota keluarga itu nggak ada BPJS ayahku. Kak kalau periksa itu harus online. Oh, kepisah. betul ya. Berarti kalau misalkan masih dalam satu susunan anggota keluarga dengan segmen yang sama, itu kita bisa satukan. Tapi kalau misalkan dengan segmen yang berbeda, kita belum dapat bisa disatukan karena segmennya berbeda itu harus tersendiri. Beda Iya, akun betul. Jadi bisa satu HP, tapi jangan sampai 3 akun ya. Gitu. Kak bisa nggak kayak kalau BPJS beda rekening yang didaftarkan ke BPJS beda? Boleh, intinya harus tahu dulu ya nomor virtual account-nya berapa, silahkan didaftarkan mau rekening anaknya atau ibunya boleh, intinya rekening dari keluarga yang bersangkutan ya biar lebih valid ini pembayarannya. Atau kalau mau bayar tunai bisa ke Alfa Indomaret atau Brilling atau kantor pos itu bisa. E-commerce juga bisa kok guys. Kak, saya BPJS Mandiri mau dipindahkan ke tanggungan suami dari kantor gimana ya? Baik, kalau misalkan ibu atau bapak ini ditanggung oleh suami ataupun istri, itu dapat dilaporkan langsung ke HRD-nya. Nanti dari HRD akan diinputkan langsung, soalnya HRD sudah memegang aplikasi dari kita dan dapat langsung diinputkan diproses ataupun diinputkan oleh HRD-nya masing-masing. Betul. Sehingga yang baru nikah ataupun baru update kartu keluarga yang suami atau istrinya bekerja, itu jangan lupa langsung dilaporkan ya di HRD-nya untuk dapat diinputkan untuk ditanggung gitu. Kalau nggak ada HRD-nya gimana? Nah, kalau nggak ada HRD-nya bisa dapat dilakukan langsung yang memegang edabu tersebut. Pasti ada PAC-nya. Jadi mungkin bisa ditanya siapa nih yang megang aplikasi edabu di kantornya. Nah, maka orang itulah yang bisa memproses BPJS-nya suami atau istri yang ingin ditanggungnya, yang mau masuk ke tanggungan pegawainya begitu. Cara aktifin lagi BPJS, Kak. Dulu BPJS dari perusahaan terus resign. Boleh. Jadi untuk pengaktifan kembali BPJS menjadi yang mandiri itu dapat dilakukan lewat dari Wawa Pandawa ini, itu dapat diakses di 24 jam, tetapi untuk eksekusi dari jam kerja ya. Nah, ataupun kakak-kakak sekalian bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat, itu juga bisa. Kak, kalau yang mandiri itu bayar lewat virtual account bakal sama terus kodenya atau beda tiap bulannya? Bakal sama terus Kak selama tidak berubah nick yang namanya. Soalnya nomor virtual account itu sebenarnya adalah nomor BPJS kita juga. Jadi yang angka terakhirnya itu setelah 0 itu tuh nomor BPJS kita. Jadi itu virtual account-nya tidak akan berubah gitu. Kak, kalau ganti kelas bisa nggak? Kak, saya maunya kelas 1 tapi dapat dari kantornya kelas 2. Coba gimana? Jadi untuk BPJS yang dari pegawai swasta itu kelasnya punten berdasarkan gaji ya. Apabila gajinya di bawah 4 itu masuknya ke kelas 2. Apabila gajinya di atas 4 itu masuknya ke kelas 1 begitu. Jadi kalau mau naik kelas ya silahkan konsultasikan dengan HRD-nya untuk permasalahan gaji begitu. Kak, saya mau tanya kenapa tiba-tiba anak saya statusnya tidak ditanggung padahal saya masih aktif. Nah, ini patut dicek terlebih dahulu. Ini kayaknya
bapak atau ibu ini, kakak ini dapat BPJS-nya biasanya dari pemerintah kalau misalkan tidak ditanggung. Kalau misalkan tidak ditanggung itu sesuai dengan regulasi dari pemerintah, surat yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau misalkan adiknya atau anaknya bapak sudah tidak ditanggung, itu sudah tidak ditanggung, dan itu dapat, kalau misalkan mau diaktifkan kembali, itu dapat pengajuan kembali ke desa ataupun ke puskesmas setempat ataupun domisili setempatnya. Kak, BPJS ku tidak aktif ya, apa karena tidak dipakai? Enggak juga sih sebenarnya, dipakai atau tidak itu tidak mempengaruhi status keaktifan kita ya. Karena akan dicabut atau enggak itu nggak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah pengajuan DPSN-nya itu. Kalau data yang diajukan kembali oleh pemerintah, maka ya akan aktif terus. Cuma kalau datanya nggak diajukan lagi, ya mohon maaf, ya pasti akan diputus bantuannya begitu. Kak, kalau dari PBI sudah tidak aktif, mau pindah ke Mandiri, itu ada bayar denda nggak ya sebenarnya? No, denda itu hanya berlaku bagi yang, mohon maaf, memiliki tunggakan. Denda ITL nya namanya, denda rawat inap tingkat lanjut. Jadi kalau nggak dirawat inap pun setelah pelunasan ya dendanya nggak akan muncul. Hanya notifikasinya aja selama 45 hari. Tapi kalau rawat inap, mohon maaf, peserta akan terkena denda ITL. Tapi kalau hanya sekedar ngaktifin ya nggak akan kena, soalnya pesertanya nggak punya tunggakan gitu. Tapi kalau misalkan sebelumnya punya tunggakan, sebelumnya punya pernah mandiri dan itu belum dibayarkan tunggakannya, itu emang harus dibayarkan. Betul. Gitu. Kak, kalau bayar lewat Alfa yang disebutin nomor NIK apa yang nama Virtual mananya account. ya? Yang betul. Virtual account bisa dapat dicek di aplikasi mobile JKN. Itu nanti ada di menu lainnya. Di situ nanti bisa dicek untuk virtual account-nya. Dan itu dapat diberikan ke Alfa atau Indomaret-nya. Nah, ataupun kalau misalkan kakak-kakak sekalian udah tahu nih nomor BPJS-nya, itu pun bisa, nanti tinggal tunjukin aja ke kasir Alfa atau Indomaret-nya. Bisakah yang tadi BPJS perusahaan ketika resign jadi peserta BPJS PBI kembali? Untuk pengajuan yang dari ke PBI tersebut itu dapat diajukan kembali ke desa ataupun dari puskesmas setempat ataupun dari dinas sosialnya gitu. Untuk bayi yang sudah aktif BPJS-nya tapi masih nama bayi nyonya, untuk menggantinya gimana? Boleh antar ke sini, ke Pandawa, atau langsung ke kantor juga boleh. Nanti bawa KTP orang tua, dan jangan lupa nama anaknya sudah terdaftar di Dukcapil online-nya atau sudah update kartu keluarganya begitu. Kak, bagaimana cara untuk aktivasi akun JKN Mobile? Sudah dicoba verifikasi wajah tapi gagal terus. Dipastikan untuk data tersebut itu dapat sesuai dengan yang ada di KTP ya, untuk pajak segala macamnya. Kalau misalkan tidak sesuai, itu nanti bisa dilaporkan ke kantor cabang terdekat. Nanti itu kita akan bantu sampai penyelesaiannya. Aktifin kartu harus ke kantor atau bisa lewat JKN? Bisa. Untuk aktifin kartu ataupun pengalihan segmen peserta untuk menjadi aktif kembali itu bisa dilakukan lewat dari Wawa Pandawa ini ataupun lewat dari aplikasi mobile JKN juga bisa. Nanti masnya bisa langsung ke perubahan data, di situ nanti tinggal segmennya minta dirubah aja. Nah, nanti ketika sudah dirubah di situ sudah sesuai. Mau daftar kontrol tapi nggak bisa, ada tulisan gagal terhubung ke server RS, itu gimana? Nah, itu nanti kalau misalkan pas ngambil nomor antrian itu gagal terhubung ke server, itu bisa langsung dapat lakukan langsung ke rumah sakitnya, langsung cari bagian informasi BPJS 1 di situ, ataupun nyari informasi di BPJS di rumah sakit, minta dibantukan untuk ngambil antrian online-nya gitu. Nanti di situ akan diteruskan semuanya, nanti akan dibantu untuk penyelesaian pengambilan nomor antriannya. Emang kalau ada tunggakan harus dilunasin dulu Kak, baru bisa bikin yang mandiri. Jadi kita itu data tunggal ya kakak-kakak, kita berdasarkan NIK atau KTP, tidak ada pendaftaran ulang.
Jadi mohon maaf ketika peserta punya tunggakan silahkan dilunasi. Setelah dilunasi biasanya langsung aktif, paling hanya nunggu 10 sampai 15 menit. Setelah dilunasi dan aktif bisa digunakan dengan data itu, dengan data milik kakak. Jadi sesuai dengan NIK-nya, sesuai dengan KTP-nya. Gitu. Jadi tidak ada data yang lain, tidak dibuat lagi yang baru gitu. Kakak kalau mau ubah fasilitas kesehatan pertama ataupun fasilitas kesehatan satu gimana ya? Bisa lewat mobile JKN atau langsung datang ke kantor cabang terdekat juga bisa kok. Nah, nanti kita di kantor cabang terdekat itu kita sudah ada sistem namanya Aman JKN, di mana aman dan cepat tanggap itu akan dilakukan di Aman JKN. Jadi tidak perlu ngantri ataupun tidak perlu diberikan nomor antrian. Ataupun lebih gampangnya itu dari aplikasi mobil JKN-nya, betul ya? Nah, cara tahu nomor BPJS-nya gimana kakak? Soalnya baru daftar, belum aktif, apakah harus nunggu aktif baru ada nomornya? Nomor BPJS bisa langsung muncul setelah didaftarkan. Apabila masih belum tahu nih, biasanya kalau daftar di kantor pasti dikasih virtual account. Nomornya itu yang di belakang nolnya itu, 85 kali 0 sekian. Nah itulah nomor BPJS kalian. Atau boleh diaktifkan aplikasi mobile JKN-nya untuk tahu berapa nih nomor BPJS kita, begitu. Ini Mas Kori bukan sih? Iya betul, Mas Iya, Kori. betul Banyak nih. banget yang kenal ya. Ternyata banyak banget di sini yang kenal saya ya. Tolong respon Kak, tolong respon BPJS ibuku tiba-tiba data tidak ditemukan, itu gimana? Nah, untuk kalau misalkan data tidak ditemukan itu dicarinya lewat mana? Kalau misal coba kakak ke Bapak Pandawa terus pilih cek status kepesertaan. Nanti informasi ya, jangan lupa. Informasi, nanti cek status kepesertaan, coba masukin sesuai nomor NIK. Kalau misalkan sesuai dengan nomor NIK-nya itu pas dimasukkan terus datanya nggak ditemukan, itu berarti emang belum memiliki BPJS sama sekali. Adapun kalau misalkan Bapak tidak ragu ataupun pengen ditanyakan kembali, bisa mencari informasi langsung ke kantor cabang aja. Nanti biar bisa kami jawab di sini. Kak, kalau fasilitas kesehatan mobil JKN bisa dipindah nggak kak? Bisa. Untuk fasilitas kesehatan bisa dipindah. Pindah. Asalkan minimal sudah 3 bulan. Nah, ya, betul. Tapi kalau misalkan belum 3 bulan itu belum dapat Ganti. diganti. Ya. Jadi dipastikan sudah 3 bulan dulu baru bisa diganti ya. Nanti dari aplikasi mobil JKN-nya ke perubahan, menu perubahan aja. Nanti ketika sudah di menu perubahan itu nanti ada di bawah fasilitas tingkat 1 namanya. Di situ pencet aja nanti untuk perubahannya mau di mana yang sesuai dengan yang sudah terdaftar BPJS kesehatannya. Tapi udah dah. Ya, teman. Pergi pisan aku telepon deh. Kak, saya ada BPJS dari perusahaan tapi udah resign beberapa tahun lalu. Kira-kira ada tunggakan nggak ya? Kalau dulunya belum pernah punya sama sekali atau pernah punya tapi tidak menunggak, misalkan saya dulunya peserta berbayar nih lalu dialihkan ke pegawai swasta. Nah, selama menjadi peserta yang berbayar tidak pernah menunggak, makanya selama nonaktif dari pegawai swastanya tidak ada tunggakan sama sekali. Untuk peralihan itu bisa dilakukan di kantor atau di bawah Pandawa gitu. Untuk aktifnya setelah dialihkan 2 minggu, 14 hari ya, 14 hari kalender. Kak, aku ganti nomor udah daftar ke JMO terus nggak bisa masuk gimana? Mohon maaf kakak, ini untuk JMO itu beda BPJS. BPJS swasta ya, Kalau kalau itu JMO. BPJS ketenaga kerjaan, Iya. kalau kita itu BPJS kesehatan yang aplikasinya namanya Mobile Mobile JKN, JKN. iya. Yang ini. Ini ya, apa logonya? Kak, untuk akun JKN itu satu kakak atau enggak? Kalau misalkan dalam satu susunan anggota keluarga terdaftar segmen yang sama, itu bisa dapat disatukan Akun, ya. satu akun. Tapi kalau misalkan dalam satu susunan anggota keluarga itu berbeda-beda segmennya, seperti kayak ada yang dari Mandiri, ada yang menerima upah, ataupun ada yang pemerintah, itu tidak bisa dapat disatukan karena segmennya berbeda-beda.
Kak, menurut kakak pindah BPJS pemerintah ke Mandiri kelas 3 worth it nggak? Di sini saya bantu jawab ya. Kalau misalkan peserta tersebut itu sudah terdaftar di pemerintah, itu dialihkan ke kelas 3 pun sama aja. Soalnya kita dalam yang lainnya itu tidak dibeda-bedakan, sama semua dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pengobatan segala macam itu sama semua. Yang hanya membedakan cuma di rawat inapnya Inapnya saja. aja, atau ruangannya Betul. ya. Jadi ruangannya saja yang membedakan gitu. Untuk BPJS kelas 1 itu harganya, bukan harga ya, maksudnya iurannya berapa, biayanya itu 150 per orangnya. Kalau misalkan kelas 2 itu 100.000 per orangnya, kalau kelas 3 itu 35.000. betul. Kalau kelas 3 pindah ke kelas 2 kan bisa Kak, boleh selama di kelas 3-nya sudah setahun lebih ya. Jadi kalau sudah setahun di kelas perawatan tersebut, misalkan saya sudah daftar di kelas 3 dari tahun 2024 bulan Januari, berarti udah setahun lebih tuh, itu boleh langsung dipindahkan. Jangan lupa melunasi tagihan bulan berjalannya dulu ya, baru kita ganti kelasnya. Kak, kalau misalkan daftar BPJS ataupun aktifin BPJS lagi, biasanya bawa apa aja sih ke kantor gitu? KTP juga cukup, KTP dan nomor rekening atau buku tabungan. Kalau nggak punya, boleh pakai e-wallet, nomor telepon, itu nggak masalah. Datang ke kantor ya nantinya, atau boleh ke sini, Pandawa, gitu. Dari Mandiri pindah ke pemerintah bisa nggak ya Kak? Bisa, silahkan diajukan melalui desa atau puskesmas atau puskesosnya. Jadi sesuai dengan regulasi wilayah masing-masing ya. Tidak bisa ke kantor ya, tidak bisa kita ajukan ke pemerintah kalau di kantor BPJS-nya. Tapi kalau desa atau puskesos atau puskesmas bisa, silahkan diajukan. Kak, kalau suami istri kerja kelasnya beda, suami lebih tinggi, istri bisa ikut kelas suami nggak sih? Untuk kasus tersebut itu bisa dapat mengikuti kelas lebih tinggi dalam satu susunan anggota keluarga. Nanti itu kita bisa gabungkan ataupun bisa dihubungkan. Gabungnya, Oh ya, dihubungkan. dihubungkan dari kelasnya. Nanti walaupun kakaknya itu mendapatkan kelasnya kelas 2, tapi suami kelas 1, itu nanti akan ketika rawat inap itu menjadinya kelasnya kelas 1. Silahkan datang ke kantor untuk penghubungannya ya. Dipastikan sudah penghubungan dulu ya. Kak Kori Kori bukan bukan sih. sih. Ya, ini Kak Kori. Betul, Kori aku betul. Kalau dari kelas 3 ternyata dapat juga dari tempat kerja, yang kelas 2 itu bisakah? Baik, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Karena BPJS Kesehatan itu sekarang sudah satu NIK itu satu orang ataupun data tunggal, sehingga kalau misalkan dulunya dari Mandiri, terus ketika kerja itu otomatis yang diambil itu dari nomor yang Mandiri itu. Jadi hanya dipindahkan segmennya aja ke segmen yang dari perusahaan, sehingga pembayaran yang Mandirinya akan berhenti. Tapi dipastikan dulu sudah benar diinputkan oleh perusahaan. Tapi kalau misalkan belum diinputkan oleh perusahaan, berarti itu belum didaftarkan. Nah, kalau misalkan sudah diinputkan oleh perusahaan, itu datanya sudah dibayarkan setiap bulannya oleh perusahaan. Nah, untuk sesuai kelasnya, itu tergantung dari gaji kalian. Kalau mau nambah peserta sudah nikah, harus bikin kartu keluarga dulu nggak sih? Betul, karena kita semua ngelink ke Dukcapil, sudah terintegrasi dengan Dukcapil, jadi validasinya akan sesuai dengan Dukcapil. Kalau sudah menikah, tapi kartu keluarganya belum bergabung atau belum diupdate, ya kita nggak bisa gabungin ya nantinya, karena masih berbeda kartu keluarganya. Tapi kalau ada satu kartu keluarganya udah update, silahkan boleh ke Pandawa atau langsung datang ke kantor cabang terdekat untuk penggabungan kakaknya gitu. Kak, BPJS anakku dan aku misah, gimana caranya? Apa harus ke kantor dulu? Nah, dilihat dulu ya iurannya, segmen pesertanya. Kalau sama-sama dari pemerintah APBN atau PBI JK itu bisa kita gabungin. Oke, intinya selama status segmennya sama-sama Mandiri, sama-sama PBI APBN, sama-sama Pemda, sama-sama Pemda itu bisa digabungin. Kak, kalau ngerantau BPJS bisa dipakai nggak sih di kota lain itu sebenarnya? Bisa kok, tinggal ganti vaskesnya aja. Betul. Kalau misalkan kakak-kakak belum ganti vaskes,
itu bisa digunakan juga. Nah, gimana cara gunainnya? Itu yang klinik ataupun puskesmas atau klinik yang kerjasama oleh BPJS itu dapat dikunjungkan karena vaskes kakak-kakak itu berada di luar wilayah, itu bisa digunakan selama 3 kali dalam 1 bulan. Jadi jangan khawatir, ataupun kalau misalkan kegawat dan daruratan itu bisa langsung menuju ke IGD saja. Dan itu kegawat dan daruratan itu bisa dikirimkan dari dokter jaga rumah sakit. Kak, saya nggak tahu vaskesnya di mana, cara ceknya bagaimana ya, Kak? Gimana ya? Baik, saya informasikan ya, yang belum tahu fasilitas tingkat pertama, kakak-kakak sekalian, bisa download aplikasi namanya Mobile JKN. Kalau misalkan belum terdaftar sama sekali, kakak bisa daftar terlebih dahulu di aplikasi Mobile JKN tersebut, sesuai dengan nomor NIK kakak-kakak ya. Nanti untuk segala macam OTP pengiriman nomor itu harus ada pulsa. Nah, ketika sudah ada pulsa, semua verifikasi akan lancar dan nanti akan masuk. Jika kalau misalkan sudah terdaftar, berarti itu akun harus di lupa kata sandi. Di situ ada menu lupa kata sandi, tapi dipastikan nomor atau emailnya sudah terdaftar ya. Kalau misalkan ada perubahan nomor telepon ataupun email yang tidak sesuai, bisa ubah lewat dari sini, Uang Pandawa ini. Ini bisa dapat diakses kapanpun ini. Silakan. Untuk ngecek vaskesnya di mana aja, mungkin bisa. Kalau yang sudah punya Mobile JKN-nya dan sudah punya BPJS-nya, di situ ada tuh daftar-daftar vaskesnya di perubahan data peserta. Tapi kalau belum pernah punya BPJS sama sekali, mungkin bisa googlingnya di Google, ada kok vaskes-vaskes atau klinik yang bekerja sama dengan kita. Kak, nambahin nick bayi baru lahir ke kantor BPJS atau bisa online? Dua-duanya bisa kok. Dua-duanya bisa dapat diaksesi, misalkan mau ke kantor cabang juga bisa, ataupun kalau misalkan kakak nggak mau ke kantor, itu bisa dilakukan untuk online-nya di sini. Ini nanti diaksesnya dari Wawa. Oh Ya, sehingga nanti bisa di sini. Nanti untuk diaksesnya memilih aja untuk perubahan identitas. BPJS kelas 2, kalau runner bisa upgrade kamar VIP nggak? Kelas ditentukan perusahaan, boleh. Jadi kelas 2 dan kelas 1 itu untuk ketika dirawat inap ya. Kalau mau naik kelas ruangannya ke VIP itu boleh, tinggal bayar selisih aja ke rumah sakitnya, begitu. Kak, kalau BPJS PBI itu misalnya domisili di kabupaten, mau pindah ke vaskes di kota bisa nggak ya? Selama status kepesertaannya PBI JK ya, atau BPJS yang dibayar oleh pemerintah pusat, itu bisa pindah domisili vaskesnya. Tapi mohon maaf kakak, kalau misalkan kakak segmennya dari Pemda, PBPU Pemda, atau BPJS yang dibiayai oleh pemerintah daerah, itu mohon maaf vaskesnya nggak bisa di luar domisili. Kakak tinggal sesuai dengan regulasinya sih, bahkan ada yang harus di puskes begitu. Kak, aku mandiri pindah ke PBI, aku ada tunggakan tapi nggak bisa dibayar tagihan, sudah lunas, itu gimana ya? Nah, coba kakak dipastikan ya itu benar tunggakan atau tidak. Nah, kalau misalkan emang itu benar tunggakan, itu coba dipastikan lagi ke virtual account-nya. Kalau misalkan di virtual account-nya itu sudah sesuai untuk nama kakak dan iuran kakak, itu otomatis akan terbaca. Tapi kalau misalkan yang dimasukkan itu beda virtual account, itu akan terbacanya bukan iuran kakak. Coba dipastikan terlebih dahulu ya di aplikasi Mobile JKN, nanti cek virtual account terlebih dahulu, ataupun cek info iuran dulu, itu benar namanya kakak atau bukan, untuk kalau misalkan ada tunggakannya. Emang jam berapa sih? Jam 4 ya? 3 menit lagi. Kak, kalau nama BPJS tipe jadinya beda sama nama KTP, bisa 16.50. dicairkan KTP. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan untuk pencairan itu di BPJS bukan di BPJS Kesehatan, tapi di BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Sostek ya. Betul. Cara mengaktifkan BPJS perusahaan padahal udah bayar tunggakan. Kakak-kakak dipastikan terlebih dahulu ya
kalau misalkan mengaktifasikan perusahaan itu biasanya diaktifasikan oleh dari badan usahanya langsung masing-masing dari PIC-nya. Jadi untuk kakak itu tidak membayarkan masing-masing. Jadi sudah dikolektifkan untuk pembayaran kakak-kakak, sehingga ketika sudah dibayarkan oleh perusahaan itu udah otomatis aktif BPJS-nya. Jadi tidak perlu mengurus kembali. Mbak, dulu kan saya tinggal di Surabaya, BPJS juga Surabaya. Sekarang saya pindah kota, kakak KTP pindah. Cara urus BPJS-nya gimana? Sekali lagi boleh ke sini. Baik, untuk perubahan data ataupun perubahan identitas dari alamat, fasilitas kesehatan dan lain-lainnya itu dapat bisa dilakukan untuk perubahannya lewat dari sini ataupun ke kantor cabang terdekat. Adapun kalau misalkan belum perubahan kartu keluarga, jangan khawatir. Kalau misalkan mau perubahan fase saja juga bisa. Boleh. Jadi kita tidak mengutamakan dengan KTP, alamat domisili segala macam. Jadi kalau misalkan kakaknya misalkan masih kartu keluarganya di Jakarta, tapi sebenarnya di sini tinggal selama 5 tahun atau 4 tahun, 3 tahun, itu juga bisa dilakukan untuk perubahan vaskes saja. Jadi jangan khawatir, tetap bisa digunakan walaupun alamatnya masih di luar domisilinya. Bisa nggak BPJS perusahaan kalau udah resign lanjut bayar sendiri-sendiri? Bisa. Silakan diubah dulu ya peralihan status kepesertaannya, bisa lewat Pandawa atau langsung datang ke kantor cabang terdekat, atau Mobil JKN sekarang bisa loh peralihan kepesertaan begitu. Kak, BPJS saya dan anak sudah ikut ke PPU. Oh, itu tanggungan perusahaan nih, PPU nih. Pekerja penerima upah namanya PPU, tapi suami masih PBI sementara. Nah, kalau misalkan suami masih PBI, itu dapat bisa dialihkan ke tanggungan PPU tersebut, tetapi dengan melaporkan ataupun pengunduran diri dari PBI-nya. Nanti akan ketika sudah pengunduran dari PBI-nya, itu akan diinputkan oleh perusahaan. Jadi biasanya perusahaan sudah memberikan surat atau form untuk pengunduran PBI, dan nanti untuk penginputan segala macam dapat dilakukan oleh perusahaannya juga. Baik. Untuk season ini terima kasih kita sudah menonton, dan ini waktunya sudah selesai. Mungkin akan dilanjutkan di minggu depan oleh yang lainnya. Terima kasih yang sudah nanya. Nanti kalau misalkan butuh informasi segala macam bisa langsung dilakukan di call center 165 ataupun lewat dari Pandawa ataupun dari Mobil JKN. Untuk informasi yang lainnya sudah lengkap semuanya di situ. Baik, terima kasih yang sudah nanya. Bye bye, selamat sore.